Selamat datang di mata pelajaran PKWU. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang biaya produksi, prototipe, produk, barang, atau jasa. Untuk memahami arti biaya, seorang harus memahami proses yang digunakan dalam menentukan biaya. Perbaiki penentuan biaya merupakan faktor kunci dalam pengembangan dalam bidang manajemen biaya. Biaya adalah kas atau nilai yang setara kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Disebut setara dengan kas karena aset non-kas dapat ditukar dengan produk yang diinginkan. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat dalam bentuk pendapatan di masa kini maupun masa datang. Dengan demikian, biaya digunakan untuk menghasilkan manfaat pendapatan yang disebut beban. Oleh karena setiap periode, beban tersebut dikurangkan dari pendapatan pada laporan laba rugi. Kerugian adalah biaya yang kadaluarsa tanpa menghasilkan manfaat pendapatan pada suatu periode. 2. Objek biaya. Objek biaya adalah segala hal seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, kegiatan, dan yang lain di mana biaya ukur dan dibebankan. Misalnya, bila ingin menentukan berapa biaya untuk membuat pisang goreng, maka objek biaya adalah pisang goreng. Bila ingin menentukan biaya operasi sebuah program studi dalam sebuah universitas, maka objek biaya adalah program studi. Bila tujuannya adalah menentukan biaya proyek pengembangan produk, maka objek biaya adalah proyek pengembangan produk baru. Biaya produk berwujud dan jasa. Produk berwujud adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan bahan, tenaga kerja, dan masukan lain. Sebuah organisasi atau perusahaan yang memproduksi produk berwujud disebut perusahaan atau organisasi manufakturan. Jasa adalah tugas atau kegiatan yang dilakukan untuk pelanggan atau kegiatan yang dilakukan pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi atau perusahaan. Jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan masukan lain. Organisasi atau perusahaan yang memproduksi barang tak berwujud disebut organisasi jasa. Ada 3 dimensi perbedaan antara produk berwujud dan jasa, yakni 1. Tidak berwujud, artinya bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi jasa sebelum dibeli. Begitu pula sebaliknya dari produk berwujud. 2. Tidak tahan lama. Tidak tahan lama berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan. 3. Tidak terpisahkan. Artinya, produsen jasa dan pembeli jasa biasanya harus berada dalam hubungan langsung agar terjadi pertukaran. Akibatnya, jasa seringkali tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Ditinjau dari hubungannya dengan produksi, biaya dibedakan menjadi 2, yakni dalam hubungannya dengan tujuan biaya, mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, mencakup biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya total rata-rata.
Aspek barang dan jasa dalam kaitannya dengan manajemen biaya. Yang pertama, ketidakberwujudan. Sifat dan tujuannya, jasa tidak dapat disimpan. 2. Tidak ada perlindungan hak paten. 3. Tidak dapat menampilkan atau mengkomunikasikan jasa. 4. Harga sulit ditetapkan. Sedang dampak akuntansi manajemennya, tidak ada ketersediaan tuntutan terhadap pembebanan biaya yang akurat. Aspek yang kedua yaitu variability. Sifat dan tujuan dari aspek ini adalah manfaat jasa cepat kadaluarsa. 2. Jasa seringkali berulang untuk satu pelanggan. Dampak pada akuntansi manajemen memerlukan standar dan konsistensi mutu yang tinggi. Aspek yang ketiga adalah variability. Sifat dan tujuannya dari aspek ini, pelanggan terlibat langsung pada produksi jasa. Produksi massa jasa yang tersentralisasi sulit dilakukan. Pada manajemen akuntansi, biaya ditentukan sesuai dengan jenis pelanggan, menuntut pengukuran dan pengendalian mutu untuk mempertahankan konsistensi. Aspek yang keempat yaitu heterogenitas. Sifat dan tujuannya dari aspek ini dimungkinkan variasi yang luas pada produk atau jasa. Sedangkan dampak pada akuntansi manajemennya, pengukuran produktivitas dan mutu serta pengendalian harus dilakukan terus-menerus. Manajemen mutu total adalah penting. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu biaya produk. Biaya produk adalah pembebanan biaya yang memenuhi tujuan manajerial yang telah ditetapkan. Dan berikutnya yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Tujuan utama sistem manajemen biaya adalah perhitungan harga pokok produk untuk kepentingan pelaporan keuangan eksternal. Oleh karenanya, kesepakatan eksternal perlu memberikan pelaporan keuangan yang konsisten. Berikutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Biaya produksi selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 elemen, yakni 1. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan baku yang dapat ditelusuri pada barang dan jasa yang dihasilkan. Biaya dari bahan-bahan kategori ini dapat secara langsung dikenakan pada produk karena pengamatan secara fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi oleh setiap produk. Contoh, bahan baku langsung antara lain tepung terigu pada roti, pisang pada pisang goreng, kain kafan untuk jasa penguburan, kawat untuk koreksi dan lain-lain. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau penyediaan jasa yang dihasilkan. Pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang berwujud atau penyediaan jasa. Contohnya dari tenaga kerja langsung ini misalnya juru masak pada rumah makan,
juru parkir pada pelayanan parkir, teller pada bank, sopir pada biaya transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Banyak masukan yang diperlukan untuk memproduksi barang atau penyediaan jasa. Selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, perlu diingat dari komponen biaya tenaga langsung, hanya biaya lembur yang dikategorikan dalam biaya overhead. Berikutnya adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi penjualan dan administrasi. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan barang atau jasa. Sedangkan biaya administrasi adalah semua biaya yang berhubungan dengan administrasi umum organisasi yang tidak dapat diestimasi secara tepat, baik untuk pemasaran ataupun untuk produksi. Biaya utama dan konversi. Biaya utama adalah penjumlahan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi adalah penjumlahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Untuk perusahaan manufaktur, biaya konversi diartikan sebagai biaya mengubah bahan baku menjadi produk akhir. Selanjutnya adalah analisa biaya produksi. Sebagai seorang entrepreneur, haruslah tahu cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Roda produksi perusahaan setiap harinya memproduksi barang jasa yang dinikmati konsumen. Pada analisa biaya produksi, ada beberapa biaya yang dapat diukur. 1. Biaya tetap atau FT, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Biaya ini akan tetap ada walaupun perusahaan tidak melakukan produksi. Yang termasuk biaya ini yaitu sewa ruang, gaji pegawai, dan penyusutan mesin-mesin. 2. Biaya variabel atau VC merupakan biaya yang jumlahnya berubah ketika jumlah barang yang diproduksi berubah. Yang tergolong biaya variabel adalah biaya pembelian bahan mentah atau bahan dasar yang digunakan untuk produksi. Yang ketiga adalah biaya total atau TC, merupakan keseluruhan biaya atau pengeluaran yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input, barang atau jasa untuk keperluan produksi. Demikian untuk materi hari ini dan selamat belajar.